Halo guys, kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita Kang Kulimatre. Langsung aja ke alur ceritanya. Part kemarin berakhir dengan terjadi sebuah insiden yang besar, di mana Lloyd dan Xavier harus menghadapi kumpulan monster semut yang berasal dari gua tempat mereka menambang. Scene pun berpindah setelah Lloyd dirawat. Ia pun datang ke tempat penambang lagi. Saat melihat kedatangan Lloyd, para pekerja sontak membungkuk memberikan hormat kepada mereka. Para penambang merasa sangat kagum dengan Lloyd karena telah menyelamatkan hidup mereka. Lloyd yang mendapat perlakuan seperti itu bukannya senang, ia justru merasa tertekan. Tidak terasa, sudah 2 minggu sejak insiden semut waktu itu. Lloyd bersama Xavier sedang menelusuri tambang untuk mencari terowongan semut yang lain, untuk meminimalisir resiko yang ada. Xavier lalu bertanya kepada Lloyd, "Kenapa Anda selalu membahayakan keselamatan Anda? Anda dapat menyuruh pekerja yang lain untuk mengeceknya." Xavier lalu bergumam, dia sedang tidak merasa khawatir kan dengan para pekerja. Belum selesai Xavier berbicara, Lloyd lalu berkata, "Bodoh, akulah orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan berbahaya di sini." Sontak pernyataan Lloyd tersebut membuat Xavier terdiam. Lalu sambil mengeluarkan wajah materinya, Lloyd berkata, "Dengan begitu, mereka tidak akan ada yang mengatakan apapun, bahkan jika aku menghabiskan banyak uang." Hahaha. Jir, udah keren-keren padahal si Lloyd malah materinya keluar. Lanjut, Xavier pun tidak tahu apa yang dikatakan Lloyd itu bagus atau tidak. Lalu muncul notifikasi berkata bahwa tingkat kesukaan Xavier padanya akan meningkat. Namun gak jadi. Tadi sih gak dapat RP kan. Mereka yang telah menelusuri lorong tersebut menemukan jalan buntu. Lalu Xavier mengajak Lloyd untuk menyisir tempat lain. Namun Lloyd berkata bahwa ada lubang di balik tanah di hadapan mereka. Lloyd pun menggali tanah tersebut dan berhasil membuat lubang. Saat ia masuk ke dalam lubang tersebut, mereka menemukan seekor orc yang sedang terjerat jaring. Maksudnya si orc ini kenapa kayak gitu anjing? Sus banget yang buat nih komik cok. Orc itu terjebak bersama dengan hewan-hewan ternak. Xavier merasa bahwa orc itu berbahaya akan menyerangnya. Namun Lloyd menghentikan Xavier untuk bertindak ceroboh. Ternyata monster semut suka menyimpan mangsa dengan cara melumpuhkannya. Lalu Xavier dan Lloyd pun memeriksa apakah orc itu masih hidup atau sudah mati. Lagi-lagi Lloyd mengeluarkan wajah materinya. Dia berpikir ini adalah keuntungan yang sangat besar baginya. Scene lalu berpindah ke tempat kediaman Lloyd. Ternyata Lloyd membawa orc itu ke rumahnya. Orc itu pun berterima kasih kepada Lloyd karena sudah menyelamatkannya. Orc itu lalu memperkenalkan dirinya. Dia bernama Haroche. Dia adalah putra dari kepala suku orc Steel Sand. Haroche akan memberikan apapun yang diminta Lloyd untuk membalas perbuatan Lloyd. Lloyd yang mendengar itu lalu mengeluarkan wajah materinya lagi. Ia berkata, "Kalau begitu, pinjamkan aku 120 orc untuk membantu kami bekerja di pertambangan." Ditolak kick. Bosopo kick cok. Saat Lloyd menunjukkan muka masemnya, namun ia lalu tersenyum dan bertanya apa alasan permintaannya ditolak. Haroche lalu berkata bahwa Lloyd terlihat seperti orang jahat karena tadi Lloyd berdecak lidah. Bagi yang nggak tahu berdecak lidah itu kayak ini nih. Nah, kayak orang Indo lah. Apalagi kalau disuruh emak ke warung ya kan, tapi nggak ada kembalian. Nah, gitu kayak gitu. Lloyd lalu membuat alasan bahwa tadi sama seperti kebiasaan orc yang berkata kick pada ujung kalimatnya. Haroche lalu berkata, "Orc adalah warrior kick, dan warrior hanya mengikuti perintah dari ketua warrior kick." Haroche lalu menjelaskan, bahkan jika mereka meminjamkan beberapa orc, Lloyd tidak akan bisa memerintahkan mereka, karena Lloyd bukanlah seorang warrior. Sedikit info, orc di alam liar harus membawa kepala monster semut saat mereka tumbuh dewasa. Namun Haroche melakukan kesalahan dengan pergi ke terowongan semut dan dia terkena paralisis, kayak setun gitulah. Untuk membuat rencananya berhasil, lalu Lloyd bersilat lidah. Nah, ini baru namanya bersilat lidah. Lloyd lalu mengalihkan pembicaraan dan memberi selamat kepada Haroche karena telah tumbuh dewasa. Haroche lalu berkata bahwa dirinya telah gagal karena terkena paralisis. Lloyd lalu membatahnya dan menunjukkan kepala Ratu Semut. Ia berkata bahwa mereka berdualah yang mengalahkannya. Haroche merasa tidak pernah mengalahkan monster semut itu. Tapi Lloyd beralasan bahwa Haroche lupa karena terkena paralisis.
Dengan wajah yang sangat meyakinkan, Lloyd berkata bahwa saat Lloyd masuk ke dalam terowongan, ia melihat Ratu Semut itu berteriak karena kalah dari Haruche. Haruche lalu bertanya, memang bisa monster itu mengerti bahasa mereka? Lloyd pun berbohong lagi. Ia berkata monster itu cukup bagus dalam melakukan hal itu. Lalu berkata, berkat Haruche lah ia dapat mengalahkan monster itu. Sapphire kayaknya sangat percaya sekali ya sama perkataannya si Lloyd ini. Kelihatan dari ekspresinya. Lanjut. Dengan wajah meyakinkan, Lloyd berkata bahwa mereka berdua lah yang menangkap semut itu. Lalu ia menanyakan tentang 120 orc lagi sebagai bantuan. Tanpa ragu-ragu, Haruche pun akan meminjamkan orc pada Lloyd. Memang kalau udah materi banyak akalnya ya guys ya. Dan lalu berpindah ke 1 minggu kemudian di kediaman suku orc Stilsen. Lloyd ternyata menemui ketua suku untuk meminta bantuan pekerja. Namun ketua suku orc Akuche menolaknya. Lloyd lalu menanyakan alasan dari penolakan tersebut. Ketua Agung Akuche lalu berkata, kami tidak cukup mampu untuk melakukan itu. Kami makan begitu banyak daging untuk meningkatkan kekuatan. Jika kami sampai berhenti 3 shift, kami akan kehilangan kekuatan otot kami. Kehilangan kekuatan otot akan membuat kami hancur. Kami jadi tidak bisa membiarkan jumlah warrior berkurang. Lalu Lloyd bertanya, apakah mereka berburu setiap hari? Dan dibenarkan oleh ketua Akuche. Kami tidak bisa kehilangan kekuatan otot kami, kata ketua Akuche. Sapphire lalu menjelaskan kepada Lloyd bahwa protein dan otot bagi orc adalah segalanya. Ia lalu meminta Lloyd untuk menyerah. Lloyd lalu berkata, jika daging tidak akan membusuk selama beberapa hari, apakah ketua Akuche akan meminjamkan bantuannya? Ketua Akuche lalu berkata, ia akan meminjamkan bantuan jika itu bisa terjadi. Lalu Lloyd berkata, bagaimana jika ia membuat itu menjadi mungkin? Mendengar hal itu, ketua Akuche dan Haruche lalu menangis dan berlari. Mereka lalu berpelukan karena gembira. Saking kuatnya pelukan mereka hingga membuat hembusan angin. Rombongan Lloyd juga merasakan efek dari pelukan mereka yang begitu dahsyat. Lloyd lalu tersenyum. Ia memikirkan produktivitas akan meningkat dengan bantuan dari para orc. Haruche lalu menunjukkan kepala Ratu Semut yang ia bawa. Para orc yang lain pun sangat bangga dan mereka akan merayakan keberhasilan Haruche. Penasaran apa yang mereka lakukan? Ini yang disebut mereka merayakan dengan angkat beban. Wah, mantap sekali. Lloyd lalu menyadari sesuatu. Ia terkejut setelah mengetahui bahwa yang digunakan para orc sebagai beban adalah barang yang sangat berharga dan mahal. Scene pun berpindah. Sapphire dan Lloyd sedang bersama. Lalu Sapphire membaca kontrak yang dibuat Lloyd dengan para orc. Mereka akan membuat Stone Cold Storage dan sebagai imbalannya mereka akan mendapatkan barang berharga tadi. Sapphire lalu bertanya tentang Stone Cold Storage karena ia belum pernah mendengarnya. Lalu Lloyd berkata bahwa kerajaan menyimpan makanan dengan sihir es. Maka Stone Cold Storage adalah bangunan di mana bisa melakukan hal yang sama tanpa bantuan sihir. Sapphire pun bertanya dari mana Lloyd mempelajari hal seperti ini. Lloyd bahwa ia belajar dari Circle anjir Lloyd. Sapphire malah jadi tambah bingung. Lloyd lalu mengubah topik pembicaraan. Ia berkata bahwa mereka membutuhkan batu granit untuk membuat Stone Cold Storage. Karena batu granit sangatlah kuat. Sapphire lalu berkata, sepertinya akan susah untuk mendapatkan batu tersebut. Lloyd pun berpikir bahwa mereka tidak memiliki dinamit. Lalu ia mengarahkan pandangannya ke arah Sapphire. Dengan wajah liciknya, Lloyd bergumam bahwa mereka memiliki manusia dinamit. Sapphire pun menyadari bahwa dirinya akan dimanfaatkan oleh Lloyd lagi. Lalu diceritakan di salah satu episode utama novel Blood and Iron Knight terdapat kota bernama Manaram, di mana kota itu terperangkap oleh pelindung sihir. Dan di dalamnya terdapat ribuan pengungsi yang harus diselamatkan oleh Sapphire. Saat itu Sapphire sudah mencapai tingkat Swordmaster dan memiliki 4 lingkaran mana pada jantungnya. Ia tidak memiliki pilihan lain selain melihat para pengungsi tersedot. Sapphire saat itu memaksakan dirinya dan tanpa disadari, ia menciptakan skill gerakan yang mematikan, di mana 1 circle mana melindungi jantung mana dan 3 circle yang lain akan menyerang. Blast! Teriak Sapphire waktu itu, dan ia mengeluarkan energi yang sangat kuat dari pedangnya, hingga menghancurkan barrier sihir tersebut. Setelah itu, teknik Blast menjadi teknik perwakilan kesatria Iron and Blood.
Scene lalu kembali ke Eren, di mana dengan wajah tengilnya, ia sedang meyakinkan Xavier untuk mencoba trik yang ia baru ketahui. Xavier masih meragukan trik yang diberikan Lloyd, karena tidak jelas dari mana Lloyd mendapatkannya. Lloyd terus meyakinkan Xavier untuk mencoba teknik yang ia beritahu. Dengan terpaksa, Xavier pun menuruti Lloyd. Xavier lalu mencoba seperti yang diajarkan olehnya. Ia menggunakan sebuah batu sebagai target, dan boom, ledakan terjadi. Ia berhasil dalam sekali coba. Di balik kepulan asap, Xavier muncul dengan baju compang-camping akibat efek ledakan tadi. Ia lalu menghampiri Lloyd dengan sedikit kesal. Xavier lalu bertanya, apakah Lloyd tahu ini akan terjadi? Lloyd lalu membantahnya. Xavier lalu tidak mempermasalahkannya lagi. Lalu muncul notifikasi bahwa Xavier sangat berterima kasih kepada Lloyd karena telah diajarkan teknik baru. Lalu muncul notifikasi lain berkata, tingkat kesukaan Xavier kepada Lloyd bertambah. Dan Lloyd mendapatkan 4 poin RP. Jadi total poin RP Lloyd adalah 561 poin. Xavier lalu berkata bahwa dirinya adalah seorang kesatria, namun ia sekarang malah melakukan pekerjaan konstruksi. Dengan senyum menyebalkannya, Lloyd berkata bahwa Xavier tidak perlu berterima kasih kepadanya. Xavier lalu berkata bahwa dirinya tidak berterima kasih sama sekali. Scene lalu berpindah. Odong membawa batuan granit yang sudah dihancurkan Xavier dengan mulutnya. Lalu salah satu orc datang dan menegur pekerja Lloyd. Ia berkata, "Oi human, jika kau mengangkat seperti itu, kau akan melukai punggungmu. Menyikirlah, biar aku tunjukkan caranya." Lloyd yang melihat itu lalu bergumam bahwa ia tidak meminta mereka bekerja, namun para orc itu maniak gym. Mereka bekerja dengan sendirinya. Para orc berkata, "Ini sama saja seperti latihan, hahaha." Sekarang yang dibutuhkan Lloyd adalah es dan penyekatan. Ia lalu bertanya di mana pekerja yang ia perintahkan untuk membawa bahan penyekatan. Karena ini sudah terlalu lama, Xavier lalu berkata bahwa ada dua kemungkinan, yaitu mereka malas atau mereka sedang dalam masalah. Mereka pun akan mencari tahu tentang itu. Namun awalnya Xavier melarang Lloyd untuk ikut karena mungkin akan berbahaya. Namun Lloyd tetap memaksa. Saat mereka sedang memeriksa tempat di mana pekerja itu terakhir dilihat, mereka menemukan sarung tangan yang dirancang khusus oleh Lloyd untuk pekerja itu. Xavier lalu memberitahu Lloyd bahwa ada keanehan dengan lembah di seberang mereka. Xavier lalu menambahkan bahwa aliran mana di sana tidak biasa karena tidak begitu kentara. Lloyd pun mencoba mengingat salah satu episode dari novel. Sontak ia pun menjadi sangat terkejut. Lloyd lalu meminta Xavier mengikutinya karena mereka tidak memiliki banyak waktu. Dengan panik, Lloyd berkata bahwa para pekerja mungkin sudah mati. Lloyd dan Xavier pun telah sampai di tempat yang mereka tuju, yaitu Dungeon Rupelan. Lloyd bergumam bahwa tempat inilah target dari Xavier di awal novel, dan tempat ini adalah persembunyian dari Dark Magician yang bernama Rupelan. Dengan amarah yang memuncak, Lloyd akan memberikan pelajaran kepada Dark Magician itu. Tiba-tiba Xavier maju dan menyuruh Lloyd untuk mengikutinya. Tanpa disadari, Xavier menginjak jebakan sihir. Untungnya Lloyd masih bisa menarik Xavier hingga ia tidak terkena ledakan tersebut. Di dalam novel, Xavier terkena jebakan itu, lalu dia memasuki dungeon dengan penuh luka. Tapi sekarang telah beda. Lloyd lalu menyuruh Xavier untuk mencari konsentrasi mana yang tidak alami untuk menemukan jebakannya. Setelah melakukan saran dari Lloyd, Xavier pun berjalan duluan dan diikuti oleh Lloyd. Xavier lalu bergumam, bagaimana Lloyd bisa mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi. Tapi untuk saat ini, dia tidak akan memikirkannya dan dia akan memprioritaskan para prajurit. Di sisi lain, Dark Magician itu merasakan kehadiran seseorang karena perangkatnya aktif. Tapi ia tidak memperdulikannya. Lalu dia menuju tempat para prajurit dikurung. Dia menarik salah satu prajurit keluar dan melemparnya ke dalam simbol lingkaran. Lalu Dark Magician itu mengambil sabit raksasa yang telah berlumuran darah dari 100 pria muda. Dan ia akan mengorbankan prajurit itu. Saat dia akan membunuh prajurit itu, datanglah Lloyd dan Xavier. Dark Magician itu menjadi panik karena mereka bisa lolos dari ratusan perangkap yang ia siapkan. Ia pun lalu menutup gerbang gua dengan sihirnya. Ia juga mengeluarkan sihir untuk membuat Lloyd dan Xavier tertidur. Namun Lloyd menahan nafasnya dan mengambil skill Energizer dan mulai menggali tanah untuk membuat jalan masuk. Sementara Xavier tidak terpengaruh oleh itu karena ia pernah mengalami insomnia. Lloyd lalu memanggil Xavier untuk memasuki lubang yang dibuatnya.
Xavier pun menghancurkan tanah di depannya dengan skill blast. Melihat kekuatan Xavier, Dark Magician itu menjadi ketakutan. Lalu Lloyd muncul datang dari tanah. Munculnya kayak zombie-zombie itu biar serem. Dark Magician itu yang terpojok pun mengeluarkan makhluk summon andalannya. Monster itu memiliki kulit sekeras baja dan ukurannya yang sangat besar. Namun Xavier lalu melompat dan menebas monster tersebut hingga terbelah dengan skill blast sebagai kekuatan pendorong. Baru juga muncul monsternya ada mati, anjing, gaji buta cocok. Dark Magician itu sangat terkejut karena makhluk summonnya yang paling kuat kalah dalam sekali tebas. Sementara Lloyd juga terkejut melihat teknik yang dikeluarkan oleh Xavier karena Lloyd tidak pernah melihat skill itu dalam novel. Lloyd lalu menghampiri Dark Magician itu yang ketakutan. "Bagaimana? Kau akan membayar kesalahanmu padaku?" tanya Lloyd pada pria itu. Lalu pria itu langsung bersujud kepada Lloyd. Dia meminta Lloyd untuk memaafkan dirinya. Pria itu memberitahu bahwa di sini terdapat banyak alat sihir dan Lloyd dapat mengambil sepuasnya. Xavier lalu datang sambil membawa prajurit. Ia berkata bahwa nyawa dari para prajurit tidak terancam. Lloyd pun bertanya apa yang ingin dilakukan oleh pria itu kepada para prajuritnya. Pria itu berkata bahwa dirinya sedang meneliti bagaimana cara membangkitkan orang lain. Dengan kesal, Lloyd bertanya lagi kenapa dia ingin melakukan itu. Lalu pria itu berkata dengan sedih bahwa dirinya sedang mencoba membangkitkan istri dan anaknya. Ia juga bercerita tentang kisah hidupnya. Pria itu dulunya bekerja sebagai wizard di kediaman Lord. Dia hidup seperti orang pada umumnya. Namun Lord yang ia layani tiba-tiba ingin merebut istrinya. Jadi dia melarikan diri bersama keluarganya. Belum selesai pria itu bercerita, Lloyd lalu memotong pembicaraannya. Lalu Lloyd berkata, di sini Lloyd agak sarkas. Dia berkata bahwa istri dan anaknya pasti sangat berterima kasih kepada pria itu karena telah mengorbankan banyak nyawa orang yang tidak bersalah demi mereka. Di sini perkataan Lloyd sangat menyakitkan. Namun benar sih katanya Lloyd. Ia pun menambahkan bahwa ia tidak peduli dengan cerita sedih pria itu karena pria itu telah merusak kebahagiaan orang lain demi kepentingan dirinya sendiri. Pria itu pun lalu menangis mendengar perkataan dari Lloyd. Lloyd lalu membalikkan badannya. Dia berkata, jika pria itu melukai seseorang lagi, maka Lloyd tidak akan membiarkannya lagi. Pria itu lalu bersujud dan berterima kasih kepada Lloyd. Kalian kira sudah selesai? Oh, tentunya belum dong. Lloyd lalu memberikan fakta yang mengejutkan bahwa di novel, Xavier memaafkan Rupelan dan pergi meninggalkan dungeon itu. Namun, bukannya bertobat, Rupelan malah membunuh banyak orang dan mengubah dirinya menjadi makhluk yang mengerikan. Lalu ia kembali sebagai penjahat yang menyebalkan, yang terus melawan Xavier lagi dan lagi. Walaupun Lloyd mengetahui apa yang akan terjadi, dia membiarkan Rupelan. Dan ternyata benar, dari belakang, Rupelan datang dan mencoba menyerang mereka. Lalu Lloyd langsung menghadap ke belakang. Ia mengeluarkan aura kelamnya. Lloyd lalu berkata pada Rupelan, apakah dirinya pernah bilang sudah memaafkannya? Lalu Lloyd bergumam bahwa dari awal ia tahu semuanya akan berakhir seperti ini. Sontak Rupelan pun terkejut mendengar perkataan dari Lloyd. Lalu Xavier menebas kepala dari Rupelan hingga terlepas dari badannya. Lalu scene berpindah ke ingatan Lloyd di kehidupannya dulu sebagai Suho. Dia sedang bermasalah dengan seorang pria. Suho selalu bersabar dan meminta maaf walau ia tidak bersalah sekalipun. Saat itu, Suho berpikir bahwa kesabaran adalah hal yang terbaik. Jika ia bersikap sopan, maka orang itu akan berubah. Namun apa yang ia dapatkan? Pria itu malah menganggap Suho sebagai orang yang mudah ditekan. Suho mencoba menahan emosinya terus-menerus. Namun pria itu berkata tentang ibu Suho dan menjelekannya di depannya. Sontak Suho menjadi murka dan ia tidak bisa membendung emosinya lagi. Ia lalu menghampiri pria itu dan memukulnya dengan keras. Tidak hanya sekali, Suho menghajar pria itu berulang kali hingga membuat pria itu jatuh pingsan. Setelah kejadian itu, pria itu tidak berani membuat masalah dengannya. Bahkan bertatap mata pun tidak berani. Di sini kita dapat mengambil sebuah pelajaran, yaitu jangan macam-macam sama Kang Kulimatre. Kalau enggak, habis udah. Apalagi berani menghina emaknya. Mampus si tua bangka itu, bertingkah sih. Scene lalu berpindah kembali kepada Lloyd. Ia bergumam, lucu rasanya bahwa penjahat mendapatkan hukuman yang menguntungkan para penjahat. Dan Lloyd lalu meninggalkan gua dungeon tersebut.